Kalau soal itu prostitusi, dilegalkan prostitusi itu gue setuju sih. Lu setuju? Ya, setuju. Oke, balik lagi bareng gue di sini. Kali ini gue nggak sendiri, tapi gue ditemenin sama temen gue karena konten kita kali ini bakal beda dari yang sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita udah bareng-bareng cuci mata kan ya. Tapi kali ini kita mau cuci otak kalian dengan kalau istilah kerennya tuh unpopular opinion gitu. Oke, berarti Pendapat kurang terkenal. Ya jadi pendapat-pendapat yang udah beda di masyarakat itu kayak kita tolak gitu sama pendapat kita sendiri. karena seperti yang kita ketahui jarang sinkron ya, maksudnya Iya. pemikiran orang tua sama orang muda itu jauh sekali bedanya. Soalnya makin kesini tuh pemikiran orang zaman dulu-dulu tuh udah nggak relevan gitu sama Oke, kehidupan oke. kita yang sekarang. Berarti sekarang kita akan membahas tentang hal itu. Iya, iya, iya. Kita akan nyerempet-rempet ke situ nanti. Sorry sebelumnya mic gue cuman satu. Kita mulai dari mana? Iya. Menurut saya tuh di zaman sekarang yang udah maju kayak gini, kita tuh perlu melawan orang tua. Oh, itu harus. Iya. Soalnya kita kan generasi muda ini harus lebih ini ya, lebih. Iya, kita harus lebih kritis gitu. Kalau kita terlalu menerima Iya, iya. pendapat-pendapat orang tua yang maksudnya nggak masuk akal lah Eh, di dunia modern kayak gini, kita harus singkirkan saja. Walaupun kita dianggap, kalau dalam masyarakat kita dianggap itu kayak ngelawan, durhaka sama ini. misalnya gini nih, misalnya orang tua kalian tiba-tiba nyuruh kalian masuk Sunda Empire gitu. Itu anjing, men. Ya, itu kalian bisa tolak atau kalian bisa tempeleng pakai baret ketuanya. Sekalian bisa ini berhenti dah jadi ini, jadi anaknya gitu. Lu bayangin masuk Sunda Empire, men. Kan ngawur sekali tuh. Ya, makanya gue bilang nggak semua gitu, nggak semua pendapat orang tua kita itu harus kita dengar. Dan gue juga sebel kadang sama orang tua yang misalnya anaknya nikah gitu, terus justru undangannya itu teman-teman mereka semua gitu. Ini yang nikah dia atau anaknya gitu. Ya, benar-benar sekali. Sebenarnya gini dia, sebenarnya gini kalau menurut saya, mereka ngundang teman-temannya itu cuma buat ini ya, pamer lah. Gue tahu. Apalagi ya kalau calon suaminya itu atau suaminya itu orang Pakai seragam. apalagi itu kalau orang kaya atau gimana, pasti mereka itu ya yang ini yang jadi terutama yang jadi yang pengantin mempelai perempuannya sok pamer loh. Buat snap kayak aduh, apalagi yang kayak buat bumerang kayak gini. Aduh, itu alay sekali. Kita nggak apa-apa sih sama mereka, cuma Bener-bener. kelihatannya tuh kayak gimana ya? Kayak keren lah. Yang bilang iri kita nggak iri banget. Kita nggak iri, sumpah nggak iri, men. Kalian tuh norak gitu. Apalagi kalau skin yang kalian pakai tuh hasil Ya udah enggak udah ini ya. Gak usah kita Zaman sekarang kalau mau jadi kayak atau macam gitulah, receh sebenarnya. tapi sekarang kalau cuman orang-orang tua yang cuman lihat seragam, sekarang tuh satpam seragamnya udah sama kayak polisi. Bener sekali. Kalau ngeliat satpam itu pasti tidak tidak bisa membedakan mana polisi mana satpam, pasti dia langsung nunduk. Yang penting seragamnya coklat. Anjir. Benar sekali. Iya, dan itu bisa kalian pakai mungkin nanti kalau ada yang jadi satpam. Itu bisa kalian pakai di perempatan gitu, perempatan jalan. Kalian bisa nilang-nilang orang di sana. Apalagi kalau kayak pernah saya bilang tadi itu kayak orang-orang di takut loh, men. Pasti polisi pasti ngeluarin STNK, SIM, terus di satpamnya kayak suara rokok. Iya. Ini harus dipanggil bapak juga. ya bener sekali. Harus dibilang Pak, hormat, men. Untung gini, men. Kalau dia jongkok kayak gini, kan itu, aduh, pemahaman orang tua yang kayak gitu harus
Udahlah, gak usah Apalagi ditiru lah ya. soal apa ya, orang tua tuh yang masih percaya sama tahayul gitu. Yang misalnya nih, kalau misalnya kita sakit perut gitu, Nah, disuruh ngantongin batu kan? aduh. Itu Udah dari budak pula kan? iya, itu Itu zaman ini ya, zaman batu. iya. Pantesan ya itu harus Iya, maksud gue ngantongin batu. apa hubungannya gitu? Apa di WC itu ada buah mangga gitu yang harus kalian lempar? Aduh. Jadi Saya terlalu bersemangat. Saking bersemangat untuk menghapus opinion yang kayak gitu ya. Kan mitos lah itu lah. Bisa dikatakan. Tapi gini ya, kalau perintah orang tua kalian itu bagus ya, ya nggak usah dibantah. Iya kan. Misalnya, Apalagi kita muslim. iya, misalnya kalian disuruh sholat gitu, aku tidak mau sholat gitu. Ya. Tapi ya kalian boleh lah, itu urusan kalian sendiri. Cuman kalau misalnya orang tua kalian minta tolong buat ini gitu, misalnya minta beliin masaku gitu. Ya, Itu masa-masa kalian- kecil, man, ya, pas ingat gua. itu kalian boleh lah harus bantu orang tua. Ya, maksud gue tuh kita boleh ngelawan orang tua tuh di hal-hal yang udah nggak masuk akal gitu di zaman sekarang. Kita tuh udah di tahun 2020, men. Benar sekali. Gak mungkin kita mengikuti gaya hidup yang tahun 90-an, tahun 80-an itu kan udah jauh sekali kan. Itu jauh sekali. Oke, kembali kayak yang tadi, men. Saya masih gini ingin membahas Apalagi lebih dalamnya kan ini ya, yang tadi itu loh, men. Yang kalau orang katakanlah kurang, kalau ini lah masalah nikah yang tadi itu loh. iya. Yang tadi. Kalau yang ceweknya itu dapat laki Suami yang kaya gitu. pasti ngundangnya teman-temannya, terus apa ya? Iya, intinya anaknya cuma kayak ngundang siapa ya? Ya, Mungkin cuma pesta sama iya, cuman pesta sama teman-teman orang tuanya gitu, temannya nggak ada yang datang gitu. Intinya Bu, itu kalau menurut saya itu bukan acara pernikahan sih. Itu acara Yang pamer, pamer asli pamer. Sorry ya yang kayak gitu. Tapi gue sebel sama kalian itu loh. Kalau mau buat acara nikah kayak gitu loh, kan kita itu bermasyarakat kan, maksudnya undanglah yang lain, nggak cuma teman-teman lo yang buat pamer itu. Apa sih ini? Iya. Jujur ya, kalau gua ngeliat kayak gitu, aduh. Walaupun gua ini nggak kaya-kaya, Iya, kita emang nggak kaya. emang nggak kaya tapi kan Iya, kita belum kaya. kita belum kaya tepatnya, pasti kaya. Aduh, udahlah, gak usah kayak gitu loh. Iya, maksud gue ini misalnya nih pesta pernikahan kalian gitu, ya undangannya kalian yang tentuin sendiri lah, jangan mau diatur orang tua gitu. Masa ngundang teman-temannya gitu yang dari zaman SMA gitu, misalnya orang tua kalian dulu teman-temannya SMA udah jauh gitu kemana, ntar pas dateng kan dia yang ongkosin gitu. Semuanya ditanggung. Nah, Semuanya ditanggung gitu. kalau bisa dari ini ya, Dari PP-nya semua. pulang pergi semua dengan yang penting ada rasa bangga. Benar-benar. Oke, kita mau apa lagi ya? Kayak kita harus ngelawan pemikiran-pemikiran orang tua itu yang kayak gimana lagi ya? Iya, dan banyak lagi menurut gue pemikiran-pemikiran orang tua yang misalnya nih kita kalau apa ya, yang harus gini misalnya, anjing gue mau bilang apa tadi, yang kalau nyuruh kita beramal misalnya. Sebenarnya ini sangat sensitif untuk dibahas sebenarnya. Ini sangat Tapi sensitif. nggak apa-apa. Karena kita ini cuma mau membuka pikiran Melurusin kalian. Ya. Kita cuma berpendapat kalau masalah mau diterima atau enggak. Sebenarnya sorry to say dulu ya. Kami juga muslim. Saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu menandakan saya itu muslim, tapi gimana ya? Untuk beramal, apalagi amal di jalanan kayak gitu.
lu jalan ini, lu buru-buru mau ini lah. Iya, maksud gue ya kalau di pinggir jalan Ya gitu, nggak apa-apa. ya, nggak apa-apa. Ini kayak ini, Kayak- kayak ini loh, razia. Kan Iya bro, itu kayak, waduh, dari jauh nih udah di tengah Udah ada kayak- orang ini yang beda kan. Kalau tiba-tiba rem kita belum, Siapa yang salah? iya, gue, Ya, iya. bisa jadi barabe deh. Kita nggak nyalahin kalian yang, ya yang minta, nggak minta sih, yang maksud gue mengharapkan amal di jalan gitu, enggak. Sebenarnya itu bagus, Iya, itu bagus men. bagus. Cuma Kalian berkontribusi. caranya itu loh, Caranya nggak gitu. kayak apa ya? Sebenarnya gini, lu cuma naruh kota amal doang kan. Iya, orang-orang udah tahu kalau itu buat pembangunan. Apalagi iya. orang-orang ini sekarang udah inilah 2020 pasti tahu kan ini. Seharusnya mereka itu menaruh kota amalnya itu di pinggir jalan, kemudian dikasih tulisan aja. Toh juga orang tidak buta melihat pembangunan di pinggir jalan kan, pembangunan masjid. Ya dan maksud gue orang tua di sini nggak cuma orang tua kalian aja. Maksud gue orang yang lebih tua dari kita tuh boleh kita lawan kalau Kalau masalah emang- kayak gitu, iya, kalau emang salah ya. Kalau kita iya aja, ya makin ngeblank dong, makin mundur kita. nggak maju-maju. Ya nggak maju-maju. Berarti itu salah satunya ya, kita itu harus bukan menolak secara sepenuhnya sih, cuma Iya. Kayak kemarin ya ada yang viral di Facebook salah satu pondok pesantren ya. the secret Ya, kita nggak sebutin. Cuman- pasti kalau iya. kalau yang di pasti tahu kan, Iya iya. pastilah, soalnya itu Iya. Ponpes, Iya. Ponpes Maksud gue- ini ya bagus, terkenal ya. Maksud gue kan ini orang diminta nyumbang gitu. Oke. Ya harusnya seikhlasnya Ya. dong. Sebentar dulu mainnya, Iya, sorry. jangan ditanggapi terlalu serius nih. Iya, Cuma ini- kita itu mau ngelurusin aja. Kita cuma mau meluruskan kata-kata sumbangan di situ. Hmm. Harusnya kan sumbangan gitu. Seilas Iya seilas kita aja gitu. Misalnya kita punya 10.000 nih atau mungkin nggak punya 10.000, 1.000 kan. Ya. Ya kita mau beramal tiba-tiba nggak boleh minimal 100.000 gitu. Anjing. Itu bukan beramal kayaknya. Itu bukan beramal bro, itu lo minta iuran. Bener Sih, sekali. tolong bedain sumbangan Bener. sama iuran. Kalau sumbangan itu kayak seikhlasnya Iya, kan. seikhlasnya. Kalau iuran itu sudah ada nominalnya, Iya. nominal tertentu. Nah, itu maksud gue. Kan kita pernah bahas kemarin kan, tapi nggak di depan ini kan, di depan kamera. Bahayanya men, oh bukan bahaya sih, tapi parahnya ya, Iya. parahnya. Aduh lucu sih sebenarnya kalau ini. Gimana gini? Kalau lu nyumbang minimal ya, Iya. kalau di bawah 100.000 kan nggak bisa gitu. Iya nggak bisa maksud gue. Ah. Ya. Kalau anak SD nih misalnya mau nyumbang, duitnya cuma 5.000, mau nyumbang 1.000, wah nggak boleh harus 100.000. Ntar balik lagi nangis-nangis gitu. Lo tahu Kan itu nangis bahaya. duit. Tolong itu ya diubah ini Ya, ya. tolong itu bedakan iuran sama sumbangan. Saya lanjut ya. Iya iya. Itu kan 100.000 kan. Iya men. Lu itu harus nyumbang 100.000 baru bisa beramal. Dan kalau lu nyumbang 100.000 untuk membebasin lahan, katanya buat lahan Iya itu buat bangun pondok. habis sih. Iya iya. Khusus buat habis. pondok, buat penghafal. Gitu. Kalau 100.000 kita dibuatin nama kamarnya atau apa ya? Itu kalau sejuta ya. 1 juta atau 300.000? Enggak, kalau 300.000 tuh katanya lo itu cuma dapat sertifikat. Oh iya, gitu. sertifikat. Iya, sertifikat pertama. Sebenarnya ini trik sih. Iya. Trik dari maksudnya gini. Mereka tujuannya itu orang-orang bodoh. Maaf ya, bukan bodoh tapi kurang Orang-orang yang nggak mau kurang wawasan, berpikir betul ya. sekali, nggak mau berpikir. Mungkin mereka gini men. Ini lucu banget sih Nah, menurut gue. mungkin orang-orang nih tujuannya ini Hmm. kalau udah dikasih sertifikat mungkin Iya. di akhirat kan, namanya gagal akhirat kan. Mungkin kalau mereka mau disiksa atau apa oleh malaikat, oke. Oke. Mungkin besok berpemikiran mereka yang nyumbang-nyumbang, rela yang nyumbang itu buat dapat sertifikat. Misalnya gini, dia salah kan, Sertifikatnya bisa jadi perisai. benar sekali. Aduh, aku sudah beramal, ini sertifikatku. Buktinya mana? Ini buktinya. Aduh, berarti mungkin pemikiran mereka begitu ya. Iya. Kok, Gue nggak habis pikir kok minim gitu. sekali gitu.
Ya, dan mungkin kalau kalian beramal yang 350 ya, 350.000 ya, 50.000-nya itu buat sertifikat. Itu parah sih men, menurut saya parah sih. Oke, untuk itu saya bukan ini apa namanya, diubah lah, tolong diubah itu. Harusnya nggak perlu menurut gue. Sertifikat itu buat lo pakai apa? Buat pakai lamar kerja nggak bisa. Apa buat ijazahnya mana? Ijazahnya ini sertifikat saya. Aduh, ini lebih berharga kan itu bangun pesantren. Sorry ya, sebenarnya ini sensitif sekali nih kalau bang. Tapi kan udah nggak tahu gitu ya. Harus dibahas ini, harus dibahas. Kalau enggak tahu kan, karena masyarakat kita ya, apalagi di sini ya, masyarakat kita tuh ekonominya sedang bawah gitu. Ya, menengah ke bawah, bukan sedang ya, sorry. Kita tahu mereka bakal antusias buat beramal gitu, tapi maksud gue uang 100.000 tuh bisa mereka makan untuk 5 atau 6 hari ya. Mungkin iya, kalau ekonomi menengah ke bawah gitu, terus dimintain beramal yang tadinya dia cuma misalnya punya 10.000. Ya. Jadi kalau nyumbang 100.000 tuh masa seminggu kan dia misalnya seminggu nih uang buat beli berasnya seminggu 100.000 misalnya. Ntar dipakai buat beramal. Makan apa? Pahala. Benar sih, dapat pahala, cuma apa iya? 100.000 juga nggak dapat sertifikat bro. Jadi nggak ada yang mau dibanggakan kalau beramal. Nggak ada. Aduh udah jangan dibahas lagi, ntar banyak yang ini loh. Oke, kita ke pembahasan yang lain ya. Oke. Apalagi nih yang menurut lo ganjel? Keluarin aja di sini bisa bro. Apalagi ya? Tunggu bentar, gua mikir ya. Yang kayak gimana lagi ya? Coba lo. Ya. Kalau menurut gue nih ya, lo gimana ya? Lo setuju gak sih sama tempat apa sih? Tempat kayak prostitusi gitu, lokalisasi gitu, lo setuju gak? Kalau gue sih setuju. Setuju gue. Oh berarti ini bukan kita membahas masalah apa namanya, masalah pendapat orang tua yang harus dilarang, bukan ya? Tapi cuma kita membahas pemikiran unpopuler ya, opinion gitu. Alasan lo setuju apa? Iya, analoginya gini nih, misalnya nih, kan seks itu kebutuhannya kebutuhan biologis asli. Iya, maksud gue nih, kalau misalnya tempat lokalisasi nggak ada gitu, ya bayangin nih, analoginya gini, misalnya lo pengen banget boker gitu, pengen buang air. Kalau nggak ada WC gimana? Mungkin lo tahan dulu kan, tahan dulu. Tapi ntar kalau udah nggak tahan, pasti lo nyari tempat kan sembarangan, misalnya di semak-semak gitu kan, atau di mana di sumber air gitu, terserah. Dan itu bakal jadi mencemari lingkungan gitu. Oke, gue paham sih. Berarti maksudnya gini ya? Iya. Berarti harus ada wadah khusus lah. Iya, biar penyakitnya nggak menular. Maksudnya kan kalau udah ada lokalisasi gitu, kan pekerja di sana gitu bisa kelas 1 ya maksudnya. Iya, jadi kesehatannya bisa dikontrol gitu. Ntar kalau nyebar kemana-mana gitu kan, penyakit juga kan siapa yang susah, makanya gue pro sama tempat lokalisasi. Oh berarti lo pro ya? Iya, gue pro. Walaupun gue siap nanggung dosa ya? Enggak. Bukan. Ini kan bebas, inilah hak asasi manusia kan berpendapat kan. Ini kan bukan negara Islam juga kan di negara kita. Iya. Berarti lo setuju ya? Iya, gue setuju. Maksud gue ya mungkin orang Islam nggak boleh masuk, tapi nggak boleh masuk lewat depan. Oke, gue paham. Berarti karena kita bukan negara Islam, jadi walaupun mayoritas kan, tapi mayoritas gue tahu. Tapi kita di sini ada nama agama kan. Iya. Berarti boleh lah. Coba lu ke Bali atau ke Bali. Lebih populer di Bali ya. Iya. Kalau di Lombok mungkin masih agak tabu ya, tapi kalau soal itu dilegalkan prostitusi itu gue setuju sih. Lo setuju? Ya, setuju. Tapi di lokalisasi gitu. Di satu tempat. Iya, di satu tempat khusus. Ya, misalnya kalau nggak salah kayak gue baca kemarin di mana, kalau nggak salah di Belanda gitu.
ada namanya Red District gitu. Di sana lu bebas mau ngapain aja. Di sana lu mau make apa kayak terserah. Pokoknya di lingkungan. ya yang gitu penting di lingkungan itu. Jadi di Belanda tuh kan penjara sepi gitu. Berarti kriminalitasnya itu Kriminalitas itu jadi rendah banget gitu karena menurut saya itu apa ya, nafsu untuk ini jadi kurang tersalurkan di sana gitu. Di satu tempat, di satu tempat itu. Dan itu kalau diterapin di Indonesia itu mungkin ya. Tapi parahnya gini men, gimana? Kalau kita terapin, kita yang muslim pengen dong. Bukan ya, kita kalau masalah iman Anda ya urusan sendiri. Tapi maksud gue ya biar nggak main sembarangan aja gitu. Misalnya ntar PSK misalnya ada di nyebar gitu di titik desa gitu. Kayak yang di Doli itu kemarin katanya kan udah beberapa tahun kemarin kan Doli ini bubar. Jadi PSK yang di sana tuh nyebar gitu ya. Ada yang ke Bandung gitu. Udah kayak transfer pemain gitu. Transfer dari Surabaya ke Bandung. Anjir. Kayak transfer pemain dia bilang. Kalau lu ingin beli pemain kayak gitu, lu mau transfer berapa? Hah? 1 miliar ya? Kayak pemain bola ya? Ya bro, di sini bola nggak cocok bro. Gajinya sering gitu juga. Ya. Dan di Belanda itu kan tadi gue bilang penjara sepi gitu kan. Makanya kemarin nih katanya napi-napi dari negara lain yang penjaranya penuh gitu. Misalnya nih, ini nggak beneran sih misalnya ditransfer ke Belanda gitu. Biar penjaranya berguna. Soalnya kasihan sipir-sipir di sana bro. Gak ada kerjaan yang mau dijagain. Makan gaji buta ya kayak. Jangan nyinggung-nyinggung ke ranah yang itu, bahaya kita. Ntar bisa dilaporin ke. Oke, kita balik ke permasalahan. Berarti lo setuju banget ya? Gue setuju. Karena alasan pertama supaya ini supaya nggak menyebar, nggak nyebar penyakit. Satu lingkungan, kedua supaya kriminalitas itu sama. Kalau perzinahan tetap sih ya. Iya, itu terserah lo mau mau ngelakuin apa. Cuman gini ya, kalau prinsip hidup gue, hidup tuh terserah bebas lo mau ngelakuin apa aja. Yang penting lo nggak ngerugiin orang lain gitu. Bener juga. Misalnya nih, lo main di kosan gitu. Main di kosan sama pacar lo ya silahkan. Cuman ya jangan teriak-teriak juga. Misalnya kayak pacar gue ntar teriak gitu. Ntar yang di sebelah misalnya sendiri jadi balas gitu. Oke, berarti udah clear ya. Intinya seperti kayak prostitusi itu ya menurut gue harus dilegalkan men. Sama kayak ya dilegalkan tapi dengan regulasi gitu. Kayak alkohol kan. Alkohol legal tapi diregulasi gitu. Sebenarnya pipti saya sih kayak itu. Iya, kalau alkohol kan sebenarnya berbahaya. Iya, kalau kita mikirin ke halal haramnya, alkohol juga kalau dalam agama kita haram kan, cuma haram. Dilegalkan, coba diregulasi gitu. Enggak maksudnya lo nggak bisa beli di warung-warung gitu ya. Ada tempat khusus. Iya, ada tempat khusus. Nah, maksud gue ya itu nggak perlu dilegalkan sih. Legalkan aja, cuman diregulasi gitu. Iya, soalnya kalau takutnya juga kalau legal terus nggak diregulasi gitu, ntar misalnya nih ada alkohol misalnya bebas dijual di pasaran, misalnya dijual di Alfamart nih, nggak kebayang kalau ntar mau pergi ke Alfamart gitu, ntar di depan ada anak-anak mabuk gitu. Lo kebayang nggak gimana ininya? Apa namanya? Kalau kita kan bukan kita sih, sebenarnya orang-orang kan kalau mabuk itu kayak maksudnya kalau mabuk biasa aja anjing, nggak perlu bikin rusuh-rusuh gitu. Apalagi yang kayak gini ya. Sorry ya, orang yang mabuk itu yang sering pakai bram. Kalau di sini bahasanya bram yang dibuat dari air ketan itu. Ungkal. Iya, maksud gue. Bawa motornya. Kalau lo mabuk aja gitu, diem di rumah gitu atau lu santai. Iya, santai aja gitu. Kalau sama teman-teman lu ya silahkan. Cuman
Juga gak usah bikin onar gitu. Dan mungkin ini yang disebabkan katanya dulu alkohol itu sempat dilegalkan gitu, kayak bebas dijual di kayak minimarket gitu kayak Circle K gitu. Tapi di sini nggak ada sih Circle K. Di Bali aja sama tempat lainnya. Kalau di sini nggak ada. Iya. Paling Alfamart sama Indomaret. Iya mungkin itu alasannya. Karena kayaknya dulu di Circle K pas masih ada ya, pas masih legal gitu, sering ada anak-anak alay gitu mabuk di depan. Terus kan orang jadi takut belanja ya. Apa yang mereka pikirnya? Iya. Mau dibilang keren enggak? Malah jadi Cringe gitu. bener kayak pikir apa yang bilang ini? Ya, cringe. Bimo itu. Kayak cringe jadi nggak keren man, sorry ya. Kalau lu mabuk terus buat onar, terus membuat orang-orang berbahaya, lu bawa motor kayak baru belajar. Aduh. Men, sorry, lu lebay bangsat. Itu udah Lu nggak budaya keren. tahun berapa ini dah? Oh, iya kan ya? 2020. Berarti kalau mereka yang mabuk-mabuk kayak gitu, mungkin mereka pakai kalender tahun 92 ya. Itu jangan. Bener ya? Iya bener. Mungkin kalendernya mereka di rumah itu tahun 1992, makanya mabuknya gitu. Mungkin kalau dia lihat macam seperti ini anak-anak yang kayak gitu, mungkin dia ngira ini pemukul beduk gitu. Wah, kenapa dia ngomong di depan pemukul? Ya sebenarnya masih banyak ya gue yang mau sampaikan. Benar-benar. Cuman ya kayaknya segitu aja dulu karena durasi Durasi, juga. ya. Ya. Mungkin ntar lu bosan lagi nonton lagi ya. Ntar masih banyak topik-topik seru yang bakal kita bahas gitu. Mungkin waktu yang lain aja ya. Iya. Tapi di waktu yang lain dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian biar kalian kalau mau melawan orang tua bisa dengan argumen-argumen dari kita. Oke, kita lurusin juga sedikit ya. Maksudnya orang tua itu bukan ibu bapak kita, dari dulu gitu. lebih tua gitu loh mas, pemikirannya kayak gitu. Oke, udah berarti. Kita juga belum ngopi jadi kita kayaknya mau ngopi dulu. Ngantuk Oke, dari tadi. lu aja yang closing ya. Oke, segitu aja konten dari gue kali ini dan konten ini gue kasih nama konten cuci otak. Nah, gimana? Bagus kan? Oke. Biar otak kalian bersih gitu dari pikiran-pikiran gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Udah segitu aja dulu. Gue Yusri dan teman gue Azmi pamit dulu dari kalian semua. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Salam ya. Bye bye.